lagi di FJF Kids Palembang. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu. Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar lagi kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Katakan wuuu. Ya teman-teman, yang bisa lompat sama-sama kita lompat untuk Tuhan kita ya. Kitab suci, doa tiap hari, sembah tiap hari, puji tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, sembah tiap hari, puji tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Teman-teman, siapa di sini yang baca Alkitab tiap hari? Boleh angkat tangannya. Teman-teman, kalau kita tiap hari kita baca Alkitab, kita sembah Tuhan, kita doa tiap hari, Alkitab berkata iman kita pasti bertumbuh. Yang percaya katakan amin. Katakan haleluya. Yuk teman-teman, sama-sama kita tepuk tangan atas kepala yuk. Haleluya. Yang mau imannya bertumbuh, sama-sama kita katakan. Kalau mau bertumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau bertumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, haleluya. Shalom adik-adik yang cantik dan ganteng, apa kabar semuanya? Miss Evi berdoa dan berharap adik-adik semua di dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, sebelum kita dengarkan sharing firman Tuhan pada sore hari ini, Miss mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo adik-adik bisa lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan beri bagi kami pada hari ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, berikan kami telinga seorang murid agar kami bisa mendengarkan dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.
Adik-adik, hari ini Miss ingin memberikan sharing tentang jangan sampai kemenanganmu digagalkan. Nah, setiap kita pasti mempunyai kesukarannya sendiri. Tapi ingat, tiap hari Tuhan selalu ada dan memberikan kita hikmat. Semua kesuksesan yang kita miliki adalah sebuah proses. Karena tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Terus, tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Namun, yang terutama adalah lawanlah dirimu. Jadilah pahlawan, jadilah berkat bagi orang-orang di sekitar. Sehingga ketika kita memberi dampak kepada orang-orang lain, kita memberikan diri kita menjadi perubahan pada orang lain juga. Nah, setiap hari adalah kesempatan. Setiap hari adalah ladang di mana kita untuk berjuang bagi orang-orang yang mempunyai semangat yang tidak pernah padam. Terus, setiap hari jangan dijadikan beban, tapi jadilah pejuang, jadilah pahlawan, bawa perubahan di dalam kehidupan kita. Berjalanlah terus di dalam ketetapan Tuhan, agar genaplah setiap firman Tuhan bahwa kita lebih daripada pemenang. Mengapa begitu, Miss? Karena yang pertama adalah karena kemenangan adalah milik Tuhan. Selama kita mengandalkan Tuhan, maka kemenangan itu ada. Nah, kita bisa baca di Yesaya 41 ayat 10, di mana firman Tuhan berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Nah, adik-adik pasti tahu kan akan cerita Daud yang berperang melawan Goliat. Daud selalu mengandalkan Tuhan. Daud selalu melakukan kehendak Tuhan sehingga Tuhan berperkara dan memberikan kemenangan. Makanya dikatakan kemenangan itu ada di dalam tangan Tuhan. Asal kita memiliki hati yang sungguh-sungguh dan mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Terus yang kedua, karena Tuhan berperan mengganti kita. Jika kita mengikuti arahan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan berperan ganti kita. Makanya ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan akan turun tangan dan menolong kehidupan kita semua dan memberikan kita kemenangan secara cuma-cuma. Nah, berikutnya adalah karena Tuhan selalu menjanjikan kemenangan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Miss ingatkan lagi ya adik-adik bahwa kemenangan itu berasal dari Tuhan, asalkan kita benar-benar percaya dan taat kepada Tuhan. Terus, apa saja Miss yang menjadi penghalang kita untuk meraih kemenangan itu? Padahal kita sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah dosa. Dosa karena kita tidak jujur. Dosa karena kita tidak taat sama Tuhan. Terus dosa karena kita tidak menyertakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Semua dosa akan menjadi penghalang untuk kita meraih kemenangan. Oleh karena itu, ayo kita harus berani mengatakan pada diri kita, stop untuk berbuat dosa, stop untuk berbuat yang tidak baik, ayo berubah. Nah, yang kedua adalah ketidaktaatan. Jika kita tidak taat kepada Tuhan, maka kita akan kehilangan hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Terus yang ketiga adalah ketidakpercayaan. Jika iman kita lemah, jika iman kita goyah, itu membuat kita menjadi orang-orang yang bimbang, membuat kita tidak percaya diri. Nah, dalam hal ini sama jika kita rasa cinta kita kepada Tuhan itu sudah mulai hilang. Nah, maka kita akan mengalami kesulitan untuk percaya. Contohnya, jika seseorang mempercayakan sesuatu hal kepada adik-adik, tapi adik-adik menyia-nyiakan kepercayaan itu. Nah, orang jadi berpikir, ya karena kamu sudah mengecewakan, berarti orang tersebut akan hilang respek, akan hilang kepercayaan juga kepada adik-adik. Nah, yang keempat adalah ketidaksehatian. Kalau kita di dalam keluarga, kita tidak memiliki rasa sehati, tidak mau tolong-menolong, terus tidak mau saling menguatkan atau saling menyalahkan, maka kesehatian akan menjadi penghalang untuk kita memiliki kemenangan. Contohnya, ketika adik-adik mengalami kesulitan dalam belajar, terus
kakak atau orang tua di rumah tidak mau membantu adik-adik sehingga adik-adik bingung. Nah, gimana ya harus menyelesaikan pekerjaan sekolah ini? Nah, contoh itu tidak benar ya adik-adik. Peran orang tua, peran kakak di rumah adalah membantu adik-adik yang mengalami kesulitan. Nah, dalam hal ini itu adalah bentuk kesehatian dalam hal tolong menolong. Terus yang kelima adalah pikiran kotor atau yang berhubungan dengan hal-hal duniawi. Buang semua pikiran yang tidak baik karena hal-hal yang bersifat dunia tidak selalu bagus. Contohnya, ketika adik-adik lebih banyak bermain game, sehingga adik-adik lupa untuk membaca kebenaran firman Tuhan, membuat adik-adik lupa untuk belajar. Nah, main game itu boleh, tapi kalau asal adik-adik ingat akan waktu, ingat akan pelajaran di sekolah, makanya semuanya bisa tercover dengan baik dan benar. Jangan sampai karena game, tugas-tugas di sekolah terabaikan, terus adik-adik terabaikan juga dalam membaca kebenaran firman Tuhan. Nah, itu tidak boleh karena terlalu sering bermain game dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Nah, tadi kita sudah bahas tentang penghalang kemenangan. Sekarang Miss mau menjelaskan cara atau kunci untuk mengalami kemenangan itu. Yang pertama, jangan menganggap masalah sebagai musuh untuk dihindari. Namun, hadapi dan pelajari apa yang bisa kita ambil dari masalah tersebut. Dari setiap masalah, kita bisa belajar sesuatu dan belajar dari pengalaman tersebut. Contohnya, ketika adik-adik ulangan dan mendapatkan nilai yang tidak memuaskan. Nah, adik-adik jangan pasrah begitu aja ya. Adik-adik harus renungkan, kenapa ya? Kok hasil ulanganku tidak bagus ya? Oh, mungkin karena kemarin belajarnya tidak sungguh-sungguh. Jadi, dapat nilainya tidak bagus. Nah, terus apa yang harus adik-adik lakukan? Adik-adik harus belajar dengan sungguh-sungguh. Adik-adik mulai tekun dan giat lagi dalam belajar. Sehingga ketika nanti ada ulangan lagi, adik-adik bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Terus yang kedua, jangan hanya memfokuskan diri pada kemenangan, tapi fokuskan diri pada kedewasaan. Maksudnya gimana ya, Miss ya? Maksudnya gini loh adik-adik, kita jangan mikirnya hanya menang terus. Tapi kita harus berpikir menjadi yang lebih bijaksana lagi. Bijaksana dalam hal apa ya? Bijaksana dalam hal pikiran, dalam hal tingkah laku dan perbuatan, bijaksana dalam perkataan. Terus yang ketiga, jangan paksakan hidup kita menjadi seperti apa yang kita kehendaki, namun jadilah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, di sini Miss mau menjelaskan bahwa setiap kita jangan ingin menjadi seperti orang lain. Misalnya, ketika kita mengidolakan seorang artis, ya kita ambil contoh artis Korea deh. Nah, terkadang kan ketika kita mengidolakan seseorang, kita pengen gaya kita, tingkah laku kita, pengen seperti orang tersebut. Nah, itu tidak boleh ya adik-adik. Adik-adik harus mensyukuri setiap hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan adik-adik. Apapun itu bentuknya, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Terus yang keempat, selalu bertanggung jawab dan bukan menuntut hak yang harus atau yang boleh atau yang akan kita dapatkan. Maksudnya adalah jangan mengharapkan sesuatu melebihi kemampuan kita. Tetapi mari kita sama-sama belajar mensyukuri dan bertanggung jawab untuk setiap hal yang dipercayakan dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa belajar dari cerita Daud seperti yang sudah Miss jelaskan sebelumnya. Daud adalah seorang yang mengenal Tuhan secara pribadi. Daud selalu membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Walaupun Daud mengalami masalah, tetapi Daud tetap taat dan setia kepada Tuhan. Dan Tuhan pun tidak membiarkan begitu saja. Tuhan selalu beserta dengan Daud. Tuhan menolong Daud. Tuhan memberikan kemenangan dan kemampuan. Sehingga kehidupan Daud bisa menjadi contoh. Dia bisa melawan Goliat. Dan karena dia mengandalkan Tuhan. Jadi, jika Tuhan sudah memberikan kita kemampuan, besarnya cobaan tidak akan jadi masalah. Karena apa? Karena
karena Tuhan selalu beserta dengan kita, sehingga kita dapat melakukannya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kemenangan. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama memiliki sikap doa yang benar, penuh dengan ucapan syukur, maka tidak ada satupun yang gagal di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita mengenal kebenaran firman Tuhan, pasti kita akan mengalami kemenangan. Nah, untuk ayat hafalan hari ini diambil dari Kolose 2 ayat 18a. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan. Kita ulang sekali lagi ya. Kolose 2 ayat 18a. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan. Oke adik-adik, kita tadi sudah sharing firman Tuhan, kita tadi sudah menghafal ayat hafalan. Nah, tiba saatnya kita akan menutup dengan doa. Yuk adik-adik, Miss mau ajak semuanya untuk ambil sikap doa yang benar. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk setiap firman yang Tuhan berikan pada kami pada sore hari ini. Jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga kami hidup berkemenangan di dalam Tuhan, hidup selalu takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, sehingga tidak ada hal yang gagal di dalam kehidupan kami, karena Tuhan merancangkan masa depan yang terbaik buat kami semua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa memberkati adik-adik di rumah, Tuhan yang memberikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu, sehingga hikmat yang daripada Tuhan, kebijaksanaan yang daripada Tuhan terus menyertai kehidupan adik-adik semua. Tuhan, kami saat ini juga berdoa memberkati Indonesia, biarlah shalom Tuhan ada atas Indonesia, memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, biarlah Tuhan Indonesia senantiasa di dalam keadaan aman, diluputkan dari hal-hal yang tidak baik, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kota kami, kota Palembang, biarlah shalom Tuhan juga ada atas kota kami, memberkati Palembang dengan berkat yang berkelimpahan. Dan Tuhan, kami memberkati pemerintahan kami, Bapak Presiden hingga ke RT RW, biarlah Tuhan Engkau yang memberikan roh yang takut akan Tuhan, roh yang bisa memimpin Indonesia dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami, dan biarlah Tuhan hidup kami terus mempermuliakan nama Tuhan, dan biarlah kami selalu menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih untuk hari ini Bapak, kami sambut dan bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan percayakan. Haleluya, amin. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 085795x708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.